menurut hasil penelitian, keberhasilan seseorang di bidang apapun 85% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau pengendalian emosi yang baik. Dan ibadah puasa termasuk salah satu cara yang paling baik untuk berlatih dan belajar mengendalikan emosi. Rasa lapar bisa membuat orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Rasa lapar bisa membuat orang bertindak nekat dan ngawur, bisa melukai dan bahkan bisa membunuh orang. Akan tetapi, pada saat berpuasa, di dalam kondisi lapar dan haus, justru kita diperintahkan supaya menahan amarah dan hawa nafsu. Diperintahkan supaya tidak berkata jelek dan tidak berbuat kejelekan. Diperintahkan supaya menjadi orang yang dermawan, banyak memberi, berbagi, berinfak, dan banyak bersedekah. Diperintahkan supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menertibkan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah. Dan juga diperintahkan agar selalu memotivasi diri dengan banyak membaca dan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sebagai orang yang beriman atau orang jamaah, kita bisa menunaikannya, berpuasa sebulan penuh di setiap tahun beserta semua peraturannya dengan istiqomah. Akan tetapi, mengapa masih banyak orang iman atau orang jamaah sampai saat ini masih belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik, dan masih banyak yang belum berhasil di dalam kehidupannya? Dan ternyata semua itu disebabkan, pertama, ibadah puasa kita anggap hanya sebagai beban kewajiban yang harus dikerjakan, sehingga ketika selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita merasa terbebas dari beban dan kembali berucap dan bersikap seperti sebelum berpuasa, atau kembali seperti semula pada kebiasaan-kebiasaan sebelum berpuasa. Kedua, kita hanya fokus untuk mendapatkan pahala dan keutamaan di bulan puasa, padahal ada yang jauh lebih penting, yaitu fokus untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan menjadi kebiasaan di 11 bulan setelahnya. Seperti kebiasaan memotivasi diri dengan banyak membaca dan mempelajari Al-Quran, berusaha bisa memahami perintah dan larangan Allah untuk membangun kesadaran diri, yang selanjutnya mendorong diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah dengan menertibkan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah sebagai sarana untuk menata hati dan pikiran agar selalu husnudzon billah, selalu berprasangka baik, berpikir positif, dan selalu optimis. Kebiasaan memberi, berbagi, berinfak, dan kebiasaan bersedekah. Kebiasaan tidak berkata jelek dan tidak berbuat kejelekan. Kebiasaan tidak ngerasani, tidak dendam dan sakit hati. Kebiasaan tidak iri dan dengki, tidak suudzon atau tidak berpikir negatif, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya adalah kewajiban berpuasa dengan semua peraturan dan kegiatannya menjadi sarana bagi kita untuk berlatih dan belajar di dalam meningkatkan kecerdasan emosional kita atau pengendalian emosi kita. Dan yang terpenting adalah menjadikan semua kegiatan dan kebiasaan di bulan puasa menjadi kebiasaan di 11 bulan setelahnya. Maka dari kebiasaan-kebiasaan itu, setiap langkah kita menjadi ibadah dan tercatat sebagai pahala yang pada akhirnya akan membawa kita sampai di surga. Dan juga dari kebiasaan-kebiasaan itu akan membuat kita terus menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, dan menjadi lebih bahagia, dan akan meningkatkan kemampuan kita di dalam mengendalikan emosi atau kecerdasan emosional kita, yang kemudian pasti akan diikuti peningkatan keberhasilan di semua bidang di dalam kehidupan kita. Berpuasalah, niscaya kamu akan menjadi sehat. Dua faktor utama yang menjadikan kesehatan selalu terjaga dengan baik adalah pola pikir dan pola makan. Dan kedua pola kebiasaan itu terbentuk dari ibadah puasa. Cerdas di dalam mengendalikan emosi sebagai pola pikir dan bisa mengendalikan hawa nafsu
dari keinginan untuk makan berlebihan dan makan sembarangan sebagai pola makan. Dengan mempunyai pengendalian emosi yang baik atau kecerdasan emosional, kita akan selalu berpikir positif dan selalu merasa bahagia. Dan selanjutnya, keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat pasti akan jauh lebih mudah untuk bisa kita dapatkan. Tuku sapi mesti merkoleh tampari.